Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi ayatin 'azimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Qala subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tayyibatullahi rahimani Allah wa lakum. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Dengan rahmat yang Allah berikan, kita bisa berkumpul di sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat sering salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat beserta para pengikutnya di akhir zaman yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyibatullahi rahimani Allah wa lakum. Masih semangat? Masih kenyang? Masya Allah. Sudah siap semuanya? Insya Allah ya. Diperhatikan, kemudian dicatat, kemudian diamalkan. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, tulislah. Jadi standar para penuntut ilmu yang berhasil, selain dia menghafal, maka qayyid, maka ikat ilmu tersebut dengan apa? Bil kitabah, dengan tulisan. Tujuannya apa? Untuk memurojaah. Beda dengan para ulama terdahulu. Ya. Jadi ilmu kita itu sekarang ditulisan. Ilmu para rasul, para ulama ilmunya di apa? Di dalam hati. Maka kalau ada penuntut ilmu tidak menulis, itu bukan penuntut ilmu.
sebagaimana kita semua penulis, betul nggak? Di dunia ini kita semua seorang penulis. Tergantung diri kita, apakah kita menggoreskan tinta kita, apakah kita menggoreskan tinta yang kita pegang di dalam lembaran yang putih, baik tulisan itu buruk atau tulisan itu baik, tergantung pada diri kita. Jadi semua kita seorang penulis, ya, seorang penulis. Tergantung diri kita, apakah kita menulis kebaikan, apakah kita nulis keburukan. Ya, ini yang harus diperhatikan bagi thalabul ilmi. Kenapa seperti itu? Yaitu memang adab seorang penuntut ilmu. Harus apa? Harus di depannya ada kolam, dan di depannya juga ada apa? Ada kitab, ada tulisan, ada daftar, ada buku tulis. Itulah ciri orang-orang yang berhasil dalam menuntut ilmu. Dan biasanya orang yang tidak ada dua hal ini, ya dapatnya cuma kayak gitu aja. Antum bisa bedakan dan antum bisa bertanya kepada diri sendiri, apa yang anda dapat? Mungkin di antara antum ada yang tahun, mungkin di antara antum ada yang 3 tahun. Coba bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah kita dapat di pondok tersebut. Ayuhatullah rahimani Allah wa lakum. Ini hanya sekedar muqaddimah yang semua antum yang pastinya hatinya nggak ada di pondok lagi. Yang pastinya antum semuanya, walaupun antum jasadnya di depan anak, tapi pikirannya sudah di rumah. Sahih Allah, Masya Allah. Bahkan bisa jadi di antara antum nanti malam antum gelisah, tidak bisa tidur. Karena apa? Karena membayangkan keindahan rumah. Anda nggak tahu keindahan apa yang antum bayangkan, tapi minimal yang pastinya antum membayangkan keindahan rumah. Tapi ingat di khotul iman rahimani Allah, sebagaimana yang disebutkan dari pertemuan yang lalu, inna dunya mata'un ghurur. Nah, karena berhubung besok antum mau pulang, ada beberapa nasihat yang antum harus perhatikan, yang harus antum perhatikan. Ana berhusnudzon kepada antum, begitu besarnya rindu antum terhadap apa? Terhadap orang tua. Berhusnudzon. Walaupun di sisi lain pastinya berbeda dengan kenyataan yang antum ucapkan. Cuma kami punya husnudzon antum, bahwasanya kerinduan antum terhadap orang tua itulah kerinduan yang memang benar adanya seorang anak kepada seorang orang tuanya. Walaupun realita di antara antum ada yang rindunya lebih besar dari apa? Dari siapa? Lebih dari orang tua. Apa itu? Nah,
HP. Allah Ustaz. Anda nggak ngomong ya. Nah ini yang harus antum luruskan, antum hilangkan mindset seperti ini. Maka nasihat pada sore hari ini adalah yang pertama, sebelum perpulangan, nasihat pertama adalah ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Ya, nasihat yang sangat mulia, yaitu untuk bertakwa, selalu meningkatkan kualitas takwa. Usikum bin nafsi bittaqwallah, selalu memberi wasiat ketakwaan. Kenapa Ustadz memberikan pertama kali adalah takwa? Karena dengan ketakwaan antum akan mendapatkan kebahagiaan ketika antum nanti pulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketakwaan yang diraih, tidak ada kebahagiaan yang diraih oleh setiap hamba kecuali hamba tersebut takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian takwa tersebut adalah apa? Menjalankan seluruh perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar, baik masalah yang tidak terlihat maupun masalah yang terlihat. Maka takwa adalah modal yang terpenting bagi setiap kita. Ini ketakwaan. Karena apa? Janganlah kalian melihat takwa itu ketika kita ada di masjid. Kalau antum di sini bertakwa, ya wajar. Betul. Antum di sini bertakwa, ya wajar. Karena lingkungannya adalah lingkungan yang mana antum dituntut untuk beribadah. Nah, nanti antum akan kelihatan setelah antum keluar liburan, kelihatan antum apakah antum bertakwa atau tidak. Apakah antum menjalankan perintah Allah atau tidak. Ini kelihatan. Kalau antum bertakwa di sini, ya fine-fine aja. Memang antum dituntut di pondok untuk apa? Selalu dipaksa untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa? Selalu menghafal Al-Quran. Untuk selalu murojaah Al-Quran dan seterusnya. Tapi nanti tantangan terbesar antum adalah ketika antum keluar. Makanya apa? Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Atau dalam riwayat lain mengatakan apa? Ittaqillaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa dimanapun kalian berada. Ini tidak Rasul tidak bisa menyebutkan satu tempat. Tapi Rasul mengatakan fi aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada. Di masjid apalagi.
di perumahan, apalagi dalam keadaan sendirian pun antum juga harus bertakwa kepada Allah. Dengan takwa ini adalah sebaik-baik bekal bagi setiap hamba. Sebaik-baik bekal bagi setiap hamba bukanlah harta. Antum numpukin harta, banyak harta yang mungkin seluruh bank terpenuhi dengan uang kita, contohnya rumah mewah sebagaimana istana, kendaraan yang dimana-mana kita punya, pakaian yang mewah dan sebagainya. Bukan itu sandaran kebahagiaan, bukan itu sandaran bekal nanti setiap hamba ketika menghadap Sang Pencipta. Tidak lain apa? Ketakwaan. Sebagaimana apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah, tazawwadu. Ini perintah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perintah. Allah memerintahkan kita kepada hambanya, tazawwadu, berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal untuk kalian apa? At-taqwa. Takwa di mana tempatnya? Hah? Di mana? Ready, aina taqwa? La adri. Ma fi taqwa bi nafsika. Hah? Aina dalil? La adri, masyaallah. Man yadkuruni ad-dalilu at-taqwa muhabuna. Ya uzkur lana dalil at-taqwa muhabuna. Sebutkan kepada kami tentang dalil takwa itu di sini. Ada yang bisa? Ini hadiah banyak ya. Jangan dilihat dari hadiahnya, dilihat dari manfaatnya. Gak ada yang tahu ini? Gak ada. Masya Allah. PR ya. Wajibul manzil. At-taqwahu hahuna. Takwa itu di hati. Mudir, tafadhal mudir. Sahibul hadis satu. Masya Allah, tafadhal. Ya. Tafakir awalan. Ya, tafadhal. Hune. Tafadhal. Ini mikrofon. Masya Allah. Huwa sahibul hadis. Musabaqah. Masya Allah. Tafadhal. Lanjut. Mbak Iqbal, enak mikrofon.
Contoh. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغي بعضكم على بعض وقولوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمون ولا يقتلون ولا يكذبون ولا يكفرون التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحترم الله أن يحترم أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. At-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Terkadang ada seorang yang mempunyai mindset karena takwa di hati, dia mengatakan apa? Contoh, kenapa kamu tidak pakai jilbab? Gak apa-apa Ustaz, gak pakai jilbab. Yang penting hatinya baik. Dalilnya at-taqwa hahuna. Kenapa gak pakai jilbab? Gak apa-apa Ustaz, percuma juga. Dia pakai jilbab masih gibah, pakai jilbab masih ngomong kotor. Lebih baik saya gak pakai jilbab, tapi hatinya baik. So, dari mana hatinya baik? Dalilnya apa? At-taqwa hahuna. Ini mindset ya, keluar dari apa? Koridor. Ada yang mengatakan, kenapa kamu enggak sholat? Bapak Ustaz, sholat juga percuma, masih nyeritain orang. Yang penting hatinya baik. Hatinya baik. Tuh. Antum kayak gitu nggak apa-apa? Atau yang gitu ada juga yang kayak gitu. Kenapa antum nggak hafal 30 juz? Nggak apa-apa Ustaz. Percuma juga lah. Itu orang itu 30 juz, ngomongnya kotor, beli saya 1 juz. Yang penting hatinya baik, ngasih orang, senyum. Karena at-taqwa hanya anak dan Allah yang tahu. Justru at-taqwa hahuna itu mencerminkan apa? Ketika takwa itu di sini baik, ada punya ketakwaan, itu dilihat dari apa? Dari zahirnya. Bagaimana kita mengatakan fulan takwa, fulan takwa, fulan takwa, fulan takwa, sedangkan Anda tidak sholat? Ini mencerminkan bahwasanya at-taqwa hahuna. Artinya di dalam hati kita punya ketakwaan. Maka nasihat pertama untuk antum apa? Takwa. Ingat itu, takwa. Tantangan terbesar antum nanti ketika antum dalam keadaan sendirian. Ingat ya. Terlebih khusus di malam 10 terakhir. Jangan terakhirnya hidup di hitam. Ini bertakwa kepada Allah. Penting, dasarnya kita adalah takwa. Mau dimanapun kita berada, mau siapapun sama siapa diri kita nantinya, tetap ketakwaan harus kita hadirkan, harus kita punyai dalam hatinya. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, berakhlak mulia. Nih, berakhlak mulia. Ini barometer standarisasi penilaian orang kepada diri kita, itu tergantung pada akhlaknya, akhlak kita. Sebagaimana apa? Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Menyempurnakan akhlak.
Nah tunjuk ya. Zakaria, uzkur lana dalil, sebutkan kepada kami dalil bahwasanya Allah Muhammad Nabi kita ditutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Takut. Ini buat abang-abang SMA dulu, ya kan, biar bahagia. Ayo mikrofon. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Masya Allah. Benar nggak Fatih? Betul. Masya Allah. Tafadhal, jazakallah khair. Jangan dilihat hadiahnya ya. Antum pakai minyak wangi itu dapat pahala insya Allah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kan, untuk menyempurnakan akhlak. Berhasilnya Rasulullah menebarkan Islam karena apa? Bisa bagi akhlak, khuluqul azim. Karena sebab akhlaknya, dia amanah, jujur. Masya Allah. Sekarang kita zaman sekarang ini kita susah banget orang mencari orang yang jujur. Susah banget. Maka jujur ini adalah perkara yang paling mahal. Maka akhlak diperhatikan itu. Sampai-sampai apa? Banyak hadis menerangkan tentang akhlak. Ya, banyak hadis menerangkan tentang akhlak. Karena apa? Barometer diri kita. Baik dan buruknya kita dilihat oleh orang apa? Pertama kali tingkah laku kita, tutur kata kita, akhlak kita dan semuanya. Akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah apa? Yang paling baik akhlaknya. Bukan orang mukmin, orang yang beriman yang paling sempurna imannya, bukan yang paling ganteng wajahnya, bukan. Bukan yang paling mewah rumahnya, bukan. Apalagi yang paling gemuk badannya. Ketawa kan kalau badannya. Ketawanya lihat Ustaz Ishak biasanya. Yang paling baik akhlaknya. Maka ini yang harus diperhatikan oleh kita, terkhusus para santri. Harus mempunyai akhlak yang mulia. Kepada siapapun diri kita harus punya akhlak yang mulia. Terlebih khusus kepada kedua orang tua. Karena mau nanya antum, ada di antara antum yang tidak membohongi orang tua? Ada enggak? Hah? Nanda, pernah antum tidak berbohong sama orang tua? Pernah? Masya Allah. Jujur, dia jujur. Bang Hasim, pernah membohongin orang tua? Nggak pernah? Serius? Pernah? Masya Allah. Coba perasaan antum membohongi orang tua antum gimana? Serius antum bilang sedih ini? Masya Allah. Perhatikan juga, orang tua aja
antum kacangin, antum bohongin. Yang mana beliau sudah bersusah payah dan berjuang untuk apa? Memperjuangkan kehadiran antum di muka bumi ini. Dengerin ya, kalau nggak nak botakin, saya mau kasih obat sama. Perhatikan Bang Iqbal ya, kalau ada yang main suruh keluar dibotakin. Karena nggak bohong. Tujuannya kalau mau main jangan di sini. Perhatikan. Nih akhlak, ini termasuk tadi itu. Betul nggak? Sempurna nggak akhlaknya? Punya akhlak nggak? Jangan bilang nggak punya. Tidak sempurna. Istighfar. Di sini bukan tempat main. Siapa yang bisa menyebutkan satu hadis? Mau SMP, mau SMA. Keutamaan orang yang berilmu duduk di tempat orang di majelis ilmu. Ayo. Kalau bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arabnya. Kalau nggak bisa, ya Indonesia nggak apa-apa. Masya Allah, apa tuh ya Rizkan? Ya pokoknya kayak gitu. Saya nang mikrofon. Biasanya kalau orang yang paham, orang yang memperhatikan, dia hafal hadis keutamaan orang-orang berilmu biasa. Tahu tak? Ya, tahu. dengan al-Qur'an berkaitan buyutillah wa tidak Allah dan Rasulullah binahu ila antara ahli sakinah wa syukur rahmah wa rahmatnya malaikat wa Allah fi mahanda. Masya Allah, barakallahu fikum. Hada mumtaz. Masya Allah. Saya pun, Masya Allah. Mana SMP-nya? Yang SMP ya? Sebutkan satu ayat atau hadis. Ya ayat lah. Bahwasanya orang-orang berilmu diangkat beberapa derajat. Biar antum paham, orang yang duduk di majelis ilmu jangan main-main. Kifari apa? Gak hafal. Fikri apa tuh? Huna. Ayo. Masya Allah. Oh nanti aku dapat hadiah lagi dua berarti. Mikrofon, mainan mikrofon. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Akhlak yang mulia. Jangan sampai antum apa? Sudah notabene antum pondok, penghafal Al-Quran, dicap oleh orang, tetangga dan sebagainya, antum pun tidak punya akhlak, jalan asal jalan, selalu menyakitin orang tua, selalu membohongi orang tua. Terlebih khusus apa? Nanti nih, antum besok pulang, Umi, Abi, anak mau buka bersama ya di rumah Ustaz Ishak. Dalilnya apa? Di rumah Ustaz Ishak. Larinya ke kafe. La haula wala quwwata illa billah. Bukan santri itu namanya. Hindari hal itu.
10 hari terakhir. Ya, ini akhlak yang mulia. Baik, ayuhatullah rahimani Allah wa lakum. Sekarang duduk rapi. Ngadapnya ke kiblat semua. Duduk menghadapnya ke kiblat. Ke kiblat. Duduk menghadapnya ke kiblat. Buku semuanya tutup. Nggak usah megang pena. Perhatikan, nggak usah antum menoleh kanan kiri antum. Nggak usah antum berbisik-bisik. Nggak usah antum bergerak. Antum fokus, antum perhatikan. Sekarang tundukkan kepala kalian. Tundukkan. Gak usah bergerak, gak usah. Anak berharap 5 menit aja. 5 menit bergerak. Jangan bergerak. Tundukkan. Gak usah ada yang bergerak. Ini perhatikan perintah anak. Mumpung ini di bulan Ramadan, nanti antum akan jumpa 10 hari terakhir, akan jumpa bersama orang tua antum semuanya. Anak hitung 3, mulai fokus. 1, 2. Kalau ada yang bergerak, anak suruh keluar, anak potong rambut. Apalagi yang noleh-noleh. 3. Sekarang bayangkan muka seorang perempuan yang mulia, muka seseorang yang tidak pernah bohong terhadap kita. Bayangkan muka orang yang selalu berjuang untuk kita sampai hadirnya kita di muka bumi ini, sampai kita sampai sebesar ini. Bayangkan muka itu ada di depan kita. Siapa dia? Adalah ibu 9 bulan telah mengandung kita, bersusah payah, perjuangan yang sangat hebat antara hidup dan mati untuk memperjuangkan kehadiran kita di muka bumi ini, dan ingin terdengar suara tangisan kita di muka bumi ini. Tidur tidak bisa, bergeraknya sedikit demi kita semua yang ada di alam kandungnya. Dia tidak pernah tidur demi tidurnya kita. Dia selalu memperjuangkan kita agar kita bisa hadir di muka bumi. Wajah ibu kita yang selalu tulus cinta dan kasih sayangnya kepada kita, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Cinta dan kasih sayang orang tua terhadap diri kita semua. Bahkan ibu kita selalu berbohong atas dirinya, berbohong atas dirinya ketika ditanya sudah makan atau belum, maka
pasti menjawab sudah. Demi apa? Demi diri kita, agar kita sehat, agar kita tetap tegar dan tidak kena penyakit. Ibu adalah teman yang tulus, yang menemani diri kita sampai akhirnya kita di detik ini. Tidak ada kebohongan dalam kesetiaan seorang ibu kepada anak. Inilah wajah yang harus kita bayangkan ketika kita di dunia. Tanpa perantara ibu kita tidak akan bisa menghirup udara di muka bumi ini sampai detik ini. Maka kita sebagai anak, jangan sekali-kali kita membuat ibu kita menangis. Jangan sekali-kali kita sebagai anak membuat hati kita sakit. Jangan sekali-kali kita sebagai anak membuat orang tua kita murka kepada diri kita. Berkatalah dengan kata yang lembut, berkatalah dengan kata yang sopan terhadap orang tua kita, karena orang tua adalah pintu surga bagi kita. Bagaimana kita akan mau mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala sedangkan diri kita selalu menyakiti orang tua kita, selalu membohongi orang tua, selalu membuat orang tua terjatuhlah air mata. Karena siapa? Karena ulah-ulah kita. Mana balasan kita sebagai seorang anak? Mana balasan kita sebagai apa? Sebagai orang anak yang apa? Yang setelah dilahirkan di muka bumi ini. Apakah ini balasan kita? Air susu dibalas dengan air tuba, yang seharusnya seorang anak membalas dengan air yang serupa. Ternyata malah kita tidak. Bahkan sebaliknya malah bikin apa? Orang tua selalu menangis dari atas perbuatan-perbuatan kita. Maka bayangkan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan muka yang mulia seorang perempuan, yaitu ibu kita di hadapan kita pada hari ini. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput diri kita dan kapan ajal menjemput kedua orang tua kita. Dan jangan sekali-kali kita menyesal sebagai seorang anak ketika keduanya sudah diambil oleh Allah Taala. Mau dengan apa kita meraih surganya Allah Taala sedangkan pintu surganya sudah tidak ada? Bayangkan perjuangan seorang ibu yang mati-matian, perjuangan seorang ayah yang dia pergi pagi kemudian pulang malam, yang dia tidak sadar lama-kelamaan dia kulitnya berkerut, bertambahnya umur, bertambahnya berubahnya warna rambutnya. Demi siapa itu? Demi kita semua. Demi seorang anak yang dicintai, demi seorang anak yang selalu disayangi dimanapun kita berada. Tapi ternyata kita menyalahgunakan cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada diri kita. Kita dibalas dengan kebohongan, kita membalas dengan bentakan, kita membalas dengan cacian, kita membalas dengan apa hardikan. Gara-gara sepele kita tidak bisa, tidak dipenuhi keinginan diri kita.
Gara-gara sepele ketika kita minta HP contohnya, kemudian tidak diberikan oleh kedua orang tua kita, kemudian kita marah, kemudian membanting pintunya, kemudian menghardik kepada orang tuanya, bercerita kepada teman-temannya. Kita mengatakan bahwasanya orang tua saya tidak baik. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita mengatakan bahwasanya orang tua kita tidak baik, kenapa kita masih sampai sekarang bisa hidup, bisa besar? Nah, bayangkan ibu di depan kita sekarang, dia tidak bisa tidur karena tidurnya kita. Beliau tidak bisa bergerak karena gerakan kita yang ada di perut ibu kita. Dia rela tidak makan karena apa? Demi makannya kita. Apakah itu balasan kita ketika kita sudah besar? Air susu dibalas dengan air tuba. Coba perhatikan dan bayangkan, ketika antum pulang ke rumah, kemudian tiba-tiba Allah sudah ambil salah satu kedua orang tua kita, apa yang kalian rasakan? Perasaan apa yang antum rasakan? Demi Allah, kebahagiaan diri kita, ketentraman diri kita, kenyamanan diri kita tergantung baktinya kita kepada orang tua. Bukankah Rasulullah mengatakan ridullah biridul walidain, suhtullah bisuhtul walidain. Ini jelas. Jangan sampai ibu kita mengangkat kedua tangan kita kemudian mendoakan kita tentang kejelekan. Dan demi Allah, doa kedua orang tua akan tembus ke langit 7. Nah, jangan sekali-kali kita membuat hati orang tua kita sakit hati, membuat orang tua kita marah, membuat orang kita tidak sadar meneteskan air mata gara-gara perbuatan dan ulah kita. Gara-gara sepele, kita minta motor, tidak dikasih motor, kita langsung marah, langsung menghardik, langsung pergi, langsung cabut dari rumah. Ingat, ketika antum ada masalah, pasti yang pertama kali didatangin adalah orang tuanya, bukan teman. Ya mungkin antum menganggap solidaritas, akan tetapi yang antum datangin pertama kali ketika antum ada masalah, seorang ibu yang tulus punya cinta dan kasih sayang kita kepada kita semua. Ingat itu, teman hanya sebatas teman. Ketika antum ada masalah, antum akan ditinggalkan. Ingat, fatal iman, rahimani Allah, diwalakum. Mumpung ini antum liburan, kita nggak melarang antum main HP, tidak. Tapi harus ada batasan-batasan yang sebagaimana antum tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Boleh antum main HP, boleh. Tapi ada waktu-waktu yang mana antum harus berbakti kepada kedua orang tua. Antum bisa menyiapkan makanan, antum bisa membuatkan air teh kepada orang tuanya, antum membersihkan tempat tidurnya sendiri tanpa orang tua menyapu, tanpa orang tua menyuruh. Kebiasaan antum di pondok dipraktikkan ketika antum hadir bersama orang tua antum. Buktikan bahwasanya antum adalah anak yang soleh. Buktikan bahwasanya antum adalah anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Dan perhatikan, surga kita ada pada orang tua kita, bukan kepada siapa-siapa, kepada orang tua yang selalu merawat kita.
Itu ibu. Mana balas kita, balas budi? Cukup kita hanya belajar, perbaiki belajar, kemudian selalu mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beratkah kita selalu berdoa ini? Terbebani kita ketika disuruh untuk Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Demi Allah, ketika antum kaya nantinya, kemudian hartanya dikumpulkan, kemudian diberikan kepada orang tua kita, itu belum cukup untuk menebus cinta dan kasih sayang orang tua kita kepada kita. Belum bisa. Bahkan harta kita yang kita miliki hanya dibalas dengan apa? Satu tetes air susu yang diberikan oleh tua ibu kita kepada kita belum cukup. Maka jangan sekali-kali kita berbuat durhaka kepada Allah. Rendahkan diri kita ketika di hadapan kedua orang tua. Rendahkan suara kita ketika kita berbicara dengan orang tua. Dan selalu diam ketika kedua orang tua kita dalam keadaan ketika kita berbicara dengan kita. Diam, walaupun kita dalam keadaan benar. Walaupun kita dalam keadaan benar, ketika orang tua kita berbicara terhadap kita, maka kita diam dan tundukkan kepalanya. Raja bin Haywa, seorang ulama besar, dia punya halaqah yang mempunyai murid apa? Ribuan. Di suatu hari, dia lagi isi halaqahnya di pada subuh. Kemudian ketika dia mengisi di halaqah subuhnya, tiba-tiba ibunya memanggil Raja. Waktu sudah mulai pagi, berikan makan anak ayam. Apa yang dilakukan oleh Raja? Dia ulama besar, di depannya banyak ribuan muridnya. Apakah dia mengatakan, wahai ibu, ibu tidak melihat saya ada kajian? Ibu tidak melihat saya lagi memberikan apa? Memberikan tausiah? Tidak. Apa yang dijawab oleh Raja bin Hawiyah sebagai apa? Sebagai anak yang soleh. Labbaik ya ummah, saya penuhi panggilanmu wahai ibu. Subhanallah. Kemudian dia beranjak dari kursinya, kemudian dia meninggalkan para muridnya yang 1000. Dia memberikan anak ayam, memberikan makan anak ayam. Subhanallah. Coba kalau hal ini terjadi pada diri kita, mungkin kita mengatakan apa? Ibu tidak melihat, ibu tidak punya adab, ibu tidak punya sopan santun, ibu tidak melihat saya lagi ada meeting, ibu tidak melihat saya lagi sama orang ada tamu dan sebagainya. Tapi ulama Raja bin Haywa ketika dipanggil oleh seorang ibunya, dia mengatakan labbaik ya ummah, saya penuhi panggilanmu wahai ibuku. Hanya memberi makan anak ayam. Beliau tidak gengsi, beliau tidak malu di depan para muridnya bahkan ribuan. Akan tetapi dia masih memenuhi panggilan seorang ibu. Sedangkan diri kita dipanggil, Fulan, nanti bu, nanggung. Fulan, nanti bu, nanggung. Fulan, apa sih ibu ini? La haula wala quwwata illa billah. Dan Raja bin Haywa tidak pernah ketika ibunya memanggil diulang kedua kalinya, apalagi sampai 3 kali. Ini kisah yang menjadi menginspirasi buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Ada kisah seorang ulama, seorang ahli ibadah, ketika dipanggil ibunya tidak menjawab, tidak memenuhi panggilan ibunya, dia terkena fitnah. Juraid.
seorang ahli ibadah. Ketika dia sholat sunnah, kemudian dipanggil ibunya, dia apa? Melanjutkan sholat sunnahnya. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah, jangan sampai diwafatkan Juraij kecuali fitnah yang melanda padanya. Akhirnya apa? Juraij dituduh berzina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Doa ibu akan tembus ke langit 7 dan dibawa oleh para malaikat. Dan kita takut, harus takut. Jangan sampai kedua orang tua kita mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan kejelekan kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita berharap apa? Berharap ketika kedua orang tua kita mengangkat kedua tangannya, berdoa, ya Allah, semoga anak-anakku sehat. Ya Allah, semoga anak-anak menjadi anak yang soleh. Ya Allah, semoga anakku dilindungi dimanapun mereka berada. Tapi kita sebagai anak terkadang selalu menyesek, selalu melukai hati ibu kita. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nasihat sebelum antum berpulang. Muliakan kedua orang tua kita, muliakan kedua orang tua kita sebelum kita menyesal nantinya, sebelum orang tua kita diambil oleh Allah, baik diri kita duluan maupun orang tua kita dulu. Hormati, muliakan, berkata dengan baik. Jangan sekali-kali kita berkata tidak terasa kedua orang tua kita meneteskan air mata kita, terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Raih pahala sebanyak-banyak, perbanyak dosa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyak doa di 10 hari terakhir. Bahwasanya satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Ketika kita mendoakan kedua orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini salah satu bentuk baktinya kita kepada orang tua, bukan malah sebaliknya, membuat orang tua kita menangis. Tapi pada anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nasihat sebelum antum berpulang. Semoga bisa dipraktekkan. Jangan bikin susah orang. Jaga hati orang tua. Jujur itu lebih baik, walaupun pahit rasanya. Antum mau keluar, bilang keluar. Antum mau sama siapa, bilang sama siapa. Antum jujur. Jangan sekali-kali berbohong kepada orang tua. Kebahagiaan antum tergantung baktinya antum kepada orang tua. Keberhasilan antum dalam belajar tergantung baktinya antum kepada orang tua. Jangan sekali-kali kita mengangkat suara kita di depan orang tua kita. Jangan sekali-kali. Rendahkanlah suara kita ketika kita ada di orang tua kita, ada di depan orang tua. Dan selalu diam ketika orang tua kita berbicara. Ayo ikhwan rahimani Allah. Ini nasihat, semoga menjadi pelajaran khususnya buat saya sendiri sebagai anak yang alhamdulillah kedua orang tua masih ada, dan anak selalu berdoa kepada Allah semoga kita menjadi anak-anak yang saleh dan terhindar dari anak-anak yang durhaka. Siapa yang bisa menjaga diri kita berbakti kepada orang tua nanti?
Siapa? Kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taibahullah rahimahullah diwalakum, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 lebih. Sekali lagi, gunakan liburan antum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gunakan liburan antum selama kurang lebih 2 minggu untuk berbakti kepada kedua orang tua dan kepada saudara yang lain, terkhusus di bulan Ramadan. Jaga hati orang tua, terkhusus ibu, khusus ibu yang cinta dan kasih sayangnya tidak bohong dan tidak dusta. Taibahullah rahimahullah diwalakum. Sebelumnya Anda akan memberikan hadiah. Kemarin yang mendapatkan hadiah siapa aja? Silakan. Yang kemarin dapat hadiah baik minyak wangi maupun uang ya. Silakan maju ke depan. Kemarin yang dapat duit beberapa orang. 2 orang ya. Silakan. Main yang dapat siapa aja? Yang minyak wangi Fikri ya? Hudzaifah, Yoga, satu lagi saya, Bang Hasim, satu lagi siapa? Satu lagi ada yang saya kenal siapa? Siapa? Gak ada ya? Baik, ini Amar, ini siapa namanya? Fatih. Baik, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Jangan dilihat hadiahnya, tapi dilihat fungsinya. Fadhal. Masya Allah. Baik. Siapa yang mau mengutarakan permintaan maafnya kepada orang tua? Tafadhol, anak kasih hadiah. Siapa yang sudah banyak salah? Silakan. Baik SMP maupun SMA. 1 SMP, 1 SMA. 2. Ayo. Silakan. Orang tua kamu lihat ya? Ada live streaming. Coba utarakan. Ayo. Siapa? Silakan. Hah? Atif. Tafadhol. Masya Allah. Aina mikrofon. Buat anak pengen minta maaf atas seluruh kesalahan anak pada kedua orang tua anak.
karena dari dulu anak juga sering ngelawan, dan anak itu susah diatur orangnya. Kalau mungkin sering dilihat di sini kayak baik-baik aja, tapi di rumah tuh sebenarnya kayak nggak mau diatur. Dan anak juga sering kali ngebentak sama ayah sama ibu anak, dan di sini juga anak sering malas-malasan, nggak masuk al-Qur'an, dan sudah baik terkena alpa di kelas. Anak pengen berubah, cuman nggak tahu kapan. Pengen minta maaf, tapi juga nanti terulang lagi. Dan insyaallah perbulan ini anak pengen minta maaf lagi. Insyaallah sama Abi minta maaf atas segala. Abi nanti minta maaf atas segala kesalahannya tidak lakukan, dan di kali ini nanti pengen berjanji kembali untuk berubah dan melakukan yang terbaik untuk Umi dan Nabi. Amin. Insyaallah. Barakallahu fikum. Yang SMA berapa? Ayo. Yang SMA. Haji. Berapa kali haji? Faizal. Enggak mau. Masya Allah. SMP ada. Iqbal mau. Apa? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abi dan Umi, Abang minta maaf karena selalu berbohong dan selalu membentak Umi dan Abi. Abang, insya Allah Abang akan minta maaf pas waktu di rumah nanti. Abang berjanji jadi anak yang berbakti untuk kedua orang tua, baik itu di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, Abi, Umi, Abang minta maaf semua kesalahan Abang, dan karena selalu berbohong dan durhaka kepada orang tua. Dan ini sudah. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Insya Allah. Baik, ayatullah rahimahullah wa lakum. Nanti ketika aku di bulan besok perpulangan bersama untuk harus bilang ke orang tua adalah minta maaf
ya. Jangan diambil HP terlebih dahulu, minta maaf terlebih dulu, baru ngambil yang lain ya. Jangan diambil HP terlebih dahulu. Baik, ayatullah rahimani Allah, semoga bermanfaat nasihat perpulangan ini. Semoga menjadi apa? Menjadi pelajaran buat Ustaz khususnya dan umumnya buat apa? Buat antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.